Oke, ini adalah part berikutnya dari cerita Demon Tombak. Buat yang belum nonton atau belum lihat video sebelumnya, silahkan cek playlist admin atau akan admin sisipkan jika admin tidak lupa di kolom komentar linknya. Lanjut, setelah si bos dan Wongsong pergi ke gudang tombak, Wongsong diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Saat itu Wongsong memegang pintu itu dan merasakan sesuatu. Dia berkata, "Kukira pintunya akan terbuat dari baja." Dia berkata begitu, ternyata ini kayu ya. Seberapa tua sebenarnya bangunan ini, ucap Wongsong dalam hatinya. Namun dia tidak mempedulikannya. Dia langsung membuka pintunya dan terlihat beberapa senjata di sana seperti tombak, pedang, lalu juga gear-gear lainnya. Wongsong melihat ke sana kemari. Tempat ini tidak seperti yang kubayangkan, ucapnya. Tetap saja yang namanya gudang senjata, di dalamnya memang seharusnya seperti ini. Senjata-senjatanya tertata rapi. Bagian ini termasuk koleksi Jians ya. Sambil melihat pedang yang ada di sana, Wongsong melewatinya. Dao sendiri cukup sedikit yang kulihat di gudang ini. Lalu dia mencari ke bagian tombak. Tombak cuma ada dua. Ada berbagai macam senjata. Nampaknya yang kuat terlebih di gudang ini menyimpan berbagai senjata, tapi tombak hanya segini. Terlebih gudang ini, senjata ini tidak termasuk level kelas 1. Jumlahnya sangat banyak pula. Sambil melihat-lihat, ada palu juga di sana. Dia berkata dalam hatinya, "Luar biasa," ucapnya. Sementara itu dia mengingat ucapan si bos, "Kau hanya diberikan waktu 1 jam untuk melihat-lihat gudang senjata." "Aku harus bergegas," ucap Wongsong sambil dia melihat ke sana kemari untuk menemukan apa yang dia cari. Dulu dia merasakan sesuatu, telepati ini dari Unsensaric Demonic Group. Iyakah itu? Ya begitu ya. Wongsong kembali melanjutkan perjalanannya. Dia melihat sesuatu. Sepertinya itu adalah formasi yang dipasang di daerah sana. Wongsong tertekan dengan aura itu. Formasi itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wongsong kaget dengan auranya. Dia bahkan hampir terjatuh. Saat dia terkena aura itu, dia merasa tekanan yang sangat kuat. Apa ini?" ucap Wongsong yang sambil mencoba untuk menahan dirinya tetap bangkit. Sementara itu di luar, "Sudah waktunya ya." Dia berkata begitu. 900 the key of the armory. Si bos berkata, semoga dia bisa menahan key tersebut. Kalau dia tidak layak untuk masuk lebih jauh lagi, maka dia tidak bisa kuandalkan. Rupanya yang tadi menyerang Wongsong adalah key armory tersebut. Di sana Wongsong dalam hatinya berkata, "Aku mengerti sekarang. Kalau aku tidak menggunakan the hand van Warsaw Earthen Body tepat waktu aura dan semuanya tadi akan meremukkan badanku." Sambil kembali dia mencari senjata yang dia inginkan. Dia tetap mencarinya. Tidak ada satupun yang mencuri perhatianku, ucap Wongsong saat dia memegang sebuah tombak. Ini hanya tombak biasa. Senjata-senjata ini tidak lebih dari senjata yang sering kulihat. Hanya ujungnya saja yang tajam. Tapi ada beberapa toko yang menjual senjata persis dengan tombak ini di luar sana. Aku tahu ini pasti jebakan. Senjata yang sebenarnya pasti ada di suatu tempat. Jika saja kiku tadi meremukanku, bisa saja aku terhasut oleh ki tersebut dan memilih senjata ini tanpa pikir panjang, ucap Wongsong. Kalau begitu aku harus berhati-hati di tempat ini, ucap Wongsong. Ada banyak senjata yang bagus tapi tidak cocok untukku. Sambil dia terus melihat, mungkin aku terlalu berharap pada tempat ini, ucap Wongsong. Kalau 3 level juga masih sama dengan level sebelumnya, maka tombak yang tadi ku ambil berikutnya adalah. Namun dia merasakan ki sesuatu, artefak dari Spare Master Sek. Apa ini? Ini sesuatu yang kurasakan di kehidupanku sebelumnya, ucap Wongsong yang sambil merasakan sesuatu. Dia berbalik sambil melihat itu dan terlihat sebuah tombak yang sangat tua. Tombak ini seakan dimakan usia. Bilahnya yang sudah rapuh, bahkan besinya pun sudah dipenuhi karat. Namun Wongsong tetap memegang tombak itu. Sudah berapa lama senjata ini disimpan di sini? Wongsong memegang batangnya, lalu artefak ini tiba-tiba saja berhenti bersinar, lalu bersinar kembali. Ketika memancarkan sinarnya, karat-karat di sana pun mulai terkelupas. Akhirnya bagian yang berkarat di tombak ini mulai terkelupas, ucap Wongsong. A shining white spear, the fang of the dragon, the and a white knight. Itulah julukan dari tombak itu, the dragon fang spear of the white knight. Kini Wongsong sepertinya telah menemukan apa yang dia cari. Dia menemukan semuanya.
Jadi ini bentuk yang sebenarnya ya, ucap Wong Song sambil melihat kain yang tertera di tombak itu. Walaupun sudah usang dan berkarat, tapi kainnya sama sekali tidak luntur. Kain ini terbuat dari benang sutra yang sangat mahal, Dragon Fang Spear of the White Knight dan sutra Tusar. Bagaimana mungkin kedua bagian ini bersatu? Lalu ada sesuatu yang tertulis di kain itu, dari Star Absent on Sunshine. Jadi ini dia, ucap Wong Song yang merasa senang dengan hal itu. Sementara itu si bos di luar yang sudah melihat pintu terbuka. Sepertinya Wong Song sudah menemukan senjata yang dia cari. Wong Song keluar di sana dan bos pun kaget. Tombak itu pilihanmu, ucap si bos. Wong Song di sana hanya tersenyum saja. Ya, begitulah bos. Wong Song di sana hanya berkata begitu dan bos itu pun langsung mengiyakannya. Ya, baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi. Kalau urusanmu sudah selesai, ayo kita kembali ke kelompok. Menjadi bagian dari 12 supporting unit bukan pekerjaan yang main-main. Aku doakan kau dan yang lainnya dapat menjalankan misi yang diberikan ke depannya dengan sempurna. Sambil berpikir, si bos berkata, The Dragon Fang Spear of the White Knight dan The Art of a Seek Destruction. Pada akhirnya kedua hal tersebut saling bertemu. Nampaknya kau sangat memikirkan posisi barumu ya, 12 supporting unit. Ya, posisi tersebut memang bukan main-main soalnya, ucap Wong Song. Lalu bos menambahkan, mungkin nantinya kau akan kesulitan, tapi aku yakin kau bisa melalui. Nanti akan ada misi yang akan diberikan untukmu, juga regumu. Jadi salah satu The 12 supporting unit merupakan posisi yang membutuhkan kerja keras, juga tidak main-main. Aku mendoakanmu dalam setiap misimu nanti, ucap sang bos. Terima kasih, ucap Wong Song. Lalu dia memiliki apa yang dia ingin katakan. Ngomong-ngomong bos, aku ada satu pertanyaan. Pertanyaan sambil berjalan, si bos bertanya, apa yang kau ingin tanyakan? Baru pertama kali aku bertanya padamu, apakah ini sesuatu yang wajar, ucap si bos. Aku ingin tahu siapa pandai besi yang membuat tombakku yang sebelumnya. Wong Song menanyakan pandai besi yang sebelumnya dia miliki. Ya, tombak yang sebelumnya rusak ya, lalu diperbaiki oleh salah satu demonik terkuat. Dan begitulah, semua pun sudah kembali seperti semula. Wong Song tiba di tempat makan, lalu kini dia memiliki 2 tombak. Lalu seseorang berkata, bos, berhati-hatilah dengan perjalananmu. Baiklah, Wong Song akan pergi ke suatu tempat. Lalu Wong Song pun mengucapkan, baiklah, aku akan berhati-hati. Tolong jaga tempat ini selagi aku pergi. Wong Song pun pergi sambil mengingat apa yang dikatakan bos sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pandai besi yang membuat tombakmu itu tinggal di desa warga Demonic People Village 15. Kesanalah dan cari tahu orang yang bernama Gong Yaja. Village 15 ya, ucap Wong Song. Butuh 4 jam sampai ke sana. Namun di sana Wong Song tidak gentar. Dia berlari melewati pohon tebing, bahkan bebatuan yang sangat curam. Akhirnya singkat cerita dia pun sampai di Village 15. Terlihat besi panas beradu dengan besi lainnya. Dentingan suara besi benar-benar terdengar di luar arena itu. Terlihat seseorang sedang menempa besi yang sepertinya adalah pandai besi tersebut. Seseorang berkata, ada pandai besi bernama Gong Yaja di sini. Lalu dia melihat orang itu, dan siapa mencariku ini? Aku Gong Yaja. Kau ya Gong Yaja, the demonic sword yang mengirimku kemari, ucap Wong Song sambil membuka tombaknya. Apa? The demonic sword of liar blood. Itulah aku. Apa? Ucap Gong Yaja yang mendengar nama itu. Dia pun langsung berlutut. Siapa kau sekali lagi? Aku Hui Wong Song yang baru saja dipromosikan menjadi Great Demon. Tunggu, Unit Master of the Carried Dragon. Maafkan atas ketidaksopananku. Aku mohon minta maaf. Lalu dia meminta maaf dengan bersujud. Sudahlah, berdirilah. Aku kesini untuk meminta tolong, ucap Wong Song. Aku dengar kau yang menempat tombakku ini. Apa benar? Aku juga dengar kalau kau bisa menempat tempat yang lain. Ya benar Tuan, tombak ini agak berbeda dari sebelumnya, tapi aku memang yang menempa benda ini, ucap Gong Yaja. Aku ingin tahu, apa kau bisa melelehkan tombakku dan membuat hal yang baru? Apa kau bisa melakukannya sambil memberikan tombak yang sebelumnya? Tombak ini, tapi tombak ini ya bagaimana ya? Namun di sana dia melihat tombak yang sangat bagus di punggung Wong Song. Tombak itu, ucap Yaja. Bisakah aku melihat tombak itu sekali, ucap Yaja. Dan akhirnya dia pun memberikan tombak yang dimiliki oleh Wong Song. Tombak barunya terlihat sangat bagus. Kau menemukan tombak yang luar biasa Tuan. Maka dari itu aku ingin membuat sesuatu yang baru dengan tombak yang sebelumnya, karena aku sudah punya yang baru. Begitu ya. Lalu apa yang ingin Anda buat?
throwing knife dan pauldron. Throwing knife atau pisau lempar ya, throwing knife. Sementara itu sepertinya sudah dibuatkan. Wong Song berada di suatu tempat untuk berlatih. Dia akan mencoba kemampuan teknik demonik tombaknya. Lalu the dragon spear of the white knight, the fang of the dragon and the white knight. Haya dar, rain of the star destruction. Dar, ledakan terjadi di mana-mana. Black knight of the fourth moon. Death, divine wind of the past. Itulah jurus-jurus yang dimiliki Wong Song. Teknik-teknik ini merupakan teknik trisil dari six seal yang sudah kupelajari sampai sekarang, ucap Wong Song. Dan ini teknik yang kugunakan saat melawan The Blade Overge dan The Green Mountains yang lalu. Sambil menusukkan tombak itu, ledakan terjadi, kecak, dan bahkan latihan Wong Song membuat arena sekitar menjadi porak-poranda. Dia berkata, pernapasan dan banyak yang kugunakan mempengaruhi semuanya. Keduanya benar-benar krusial, atau ada 3 tenaga ki yang kugunakan. Nampaknya ada juga yang tidak beres, tapi kalau aku dapat menguasainya dengan penuh, teknik ini bisa menjadi teknik rahasiaku, ucap Wong Song. Lalu dia menggunakan senjata barunya, yaitu senjata lempar pisau. Ya, begitu ya, lightning scratching throwing knife. Sepertinya senjata ini berfungsi dengan baik. Dan akhirnya Wong Song menyadari bahwa hari sudah gelap, sudah malam ya. Lalu Wong Song pun pulang. Dia disambut oleh seorang gadis. Ketua, selamat datang. Apa kau ingin makan sesuatu, ucapnya. Tidak, terima kasih, ucap Wong Song. Namun ayolah sambil berharap dia untuk memakan sesuatu karena dia sudah membuatnya. Ya baiklah kalau begitu. Ragu kita akan mengadakan malam perjamuan nanti. Apa ketua ingin ikut? Sambil melihatnya begitu. Di sana Wong Song mendengar itu. Setelah memikirkan semuanya, dia berkata, aku juga penasaran dengan perjamuan. Sudah lama aku tidak datang ke acara seperti itu. Lalu akhirnya di tempat perjamuan semuanya merasa senang, makan dengan enak seperti biasa. Namun tiba-tiba saja di tengah keriuhan itu ada seseorang yang masuk. Hei, siapa itu? Di sana seseorang membungkuk berkata, permisi, Kapten of the Carrot Dragon Unit. Saya adalah Hammo, the brain of the Heavenly Absolute Demon, memiliki pesan untuk Kapten Dragon Unit, dan saya Hammo ditugaskan untuk menyampaikan pesan tersebut. Di sana Wong Song juga berkata, apa maksudmu sang ahli strategi, Tuan Sangguan? Pesan dari beliau? Ya, dia benar meminta the Captain of the Carrot Dragon untuk datang ke tempat beliau, the Heavenly Brain of Tower. Ya, the Heavenly Brain of Tower merupakan salah satu demonic master tower dan tower the Brain of Heavenly Absolute Demon. Tempat tersebut digunakan mengumpulkan semua pasukan. Tapi kenapa dia memanggil aku ke sana, ucap Wong Song. Ya, waktu yang sudah larut begini lagi, sudah malam. Beliau menyampaikan akan ada misi baru. Saya tidak tahu detailnya bagaimana, tetapi beliau bilang misi tersebut sangat penting untuk didiskusikan sekarang. Sambil dia terus berbicara begitu, Wong Song memikirkan, tidak masuk akal salah satu detan demonic master menyiapkan misi untukku di malam begini, terlebih lagi seorang ahli strategi. Wong Song berkata, misi Dia pun menunda minumnya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Tunjukkan jalannya. Mereka pun pergi. The Brain of the Heavenly Absolute Demon memerintahkanku untuk menuntun orang ini. Rupanya di sana Hammo, dia berkata, dia ingin mengetes Wong Song sambil melihat-lihat. Tapi apa benar-benar orang ini adalah Great Demon? Dalam pikirannya si ajudan itu berkata begitu. Bahkan aku, salah satu demonic general, tak pernah menerima panggilan langsung seperti itu. Aku harus melihat seberapa tangguh orang ini. Lalu dia pun berkata, mari kita percepat langkahnya, Tuan. Lalu dia pun melesat. Saya duluan. Di sana Wong Song hanya terkejut. Dia akhirnya menunjukkan sifatnya ya. Dia mulai berulah juga ternyata Wong Song. Dan Wong Song pun mengeluarkan kecepatannya. Begitulah. Akhirnya Wong Song hampir sampai di sana. Dia berkata, menara itu pasti the Heavenly Brain of Tower. Bentuknya bagaikan gabungan dari menara-menara pengawas seperti yang rumor-rumor beredar. Seperti yang kalian tahu, Demonic Village memiliki the Heavenly Demon Majesty, the Demon Master Tower of the 10 Demonic Master, termasuk the Brain of the Heavenly Absolute Demon. Lalu Heavenly Brain Tower juga berada di posisi yang sama.
Sekilas lokasinya seperti ini, sama seperti dengan lokasi Demonic Village, namun perbedaannya ada pada jarak masing-masing pinggiran kotanya. Hal ini karena posisi Ten Demonic Master masih berbeda di garis depan untuk melindungi orang-orang di kelompok. Akhirnya Wongsong sampai di tempat itu, namun di sana Hamo yang kesulitan mengikuti Wongsong. Dia berkata, ini merupakan informasi dari Demonic Master Tower. Sampai kelelahan dia berkata begitu. Tunggu, bagaimana kalau kita istirahat sejenak, ucapnya. Jangan bercanda, dia berkata begitu. Wongsong yang merasa marah dengan hal itu. Kau sendiri yang menyarankan untuk mempercepat langkah agar kita dapat mengetesku, bukan? Kau tahu apa yang kau pikirkan. Jadi Anda sadar ternyata. Lalu seorang demonic general mencoba untuk mengetes Great Demon. Benar-benar memuakkan, ucap Wongsong. Kenapa kau pikir the Brain of the Heavenly Absolute Demon akan memberimu imbalan? Ya begini, namun sebelum ucapan itu selesai, berpikirlah dan belajarlah The Heavenly Brain Tower seperti sebelumnya. Kau sama sekali memberitahuku bahwa kau ingin memperlambat langkahku. Jangan harap kau akan selamat karena telah menghina Great Demon. Di sana pun dia terkejut. Ayolah, apa Anda setega itu? Namun di sana Wongsong mengatakan, diam, aku belum selesai bicara. Wongsong melakukan sesuatu. Kalau saja aku lebih dulu sampai pada kau akan merasakan sedikit sakit yang mendalam. Lalu Wongsong mengeluarkan ki-nya. Karena perbuatanmu, aku harus menghukummu. Orang ini pun dihukum oleh Wongsong. Ya begitulah. Wongsong pun masuk ke dalam, mengetuk pertama terlebih dahulu. Lalu seseorang di dalam berkata, masuklah. Lalu dia membuka pintunya lewat telekinesis, ya ucap Wongsong. Ada apa? Cepat masuk. Ada banyak buku-buku dan berkas-berkas di sini. Wongsong melihat-lihat sekitar. Tempat ini sama dengan kediaman The Spear Master Sekte Tombak. Aku sudah menantikan kedatanganmu. Seseorang sedang duduk berkata begitu. Wongsong menyimpan tombaknya. Dia berkata, kau cepat sekali sampainya. Ya, duduklah. Lalu dia melihat sesuatu itu Black Pen, Blood of Black Pen of the Life, the Death, the Brain of the Heavenly Absolute Demon. Ada banyak rumor yang beredar di luar sana dan sangat terkenal. Seringkali aku juga mendengarnya. Saat Demonic Cold Brain Heavenly Absolute Demon, Blood Pen akan menghancurkan organ dalamnya, konon begitu. Dan saat dia menggunakan the Pen of Life and Death, sudah pasti musuh akan mati seketika. Wongsong pun duduk, lalu dia pun menggunakan telekinesisnya. Pertama-tama silahkan diminum tehnya. Menuangkan tehnya, Wongsong berpikir teh yang aneh dimasukkan ke daun akar teh yang sangat dingin. Lalu dia memasukkan ki-nya ke dalam teh. Apa? Sama di ignition, ucap Wongsong. Lalu tehnya pun tiba-tiba panas. Minumlah, aku harap kau menyukainya. Orang ini mampu menggunakan sama di ignition, berarti dia selevel dengan masterku dan berada di 9 yang lainnya seperti dirinya ini. Lalu dia menambahkan, aku mengirim satu orang untuk membawamu kemari. Kelihatannya dia melakukan kesalahan fatal, ya ucapnya. Lalu ucap Wongsong. Dia sadar sepertinya Ki-sense miliknya mampu merasakan apa yang terjadi di depan menara tadi, ya. Ya, sementara orang itu yang sudah terkapar tidak berdaya. Dia Wongsong berkata, dia mencoba untuk mengetes saya. Sebagai imbalannya saya berikan hukuman yang layak. Hahaha, dia memang orang yang dapat dipercaya, tapi terkadang dia juga sembrono. Bagus, kau sudah berikan dia tamparan langsung atas ulahnya sendiri. Tetapi saya dengar Anda membutuhkanku, ucap Wongsong. Apa yang Anda butuhkan dariku? Lalu dia menambahkan, aku membutuhkan bantuanmu. Lebih tepatnya, aku membutuhkan the Captain of the Carrot Dragon Unit. Jadi, dia membutuhkan the Captain of the Carrot Dragon Unit, bukan the Great Demon. Hyuk Wongsong, begitukah? Berarti Anda mempunyai misi untuk timku, ya ucap Wongsong. Ya, itu benar, ucap orang itu. Aku ingin kau membawa the Carrot Dragon Unit ke Sichuan. Anjir, Sichuan. Kelantang kah? Wongsong berkata, Sichuan, cabang dari kelompok kita berada di seluruh penjuru kota, dan Sichuan juga termasuk. Pemimpin cabang Sichuan telah ditangkap oleh Orthodox. Lalu dia berkata, kenapa begitu? Ya, kurang lebih begitu. Misi tersebut benar-benar membutuhkan the Carrot Dragon Unit. Kami tidak membutuhkan anggotamu jika berurusan dengan pemimpin cabang Sichuan. Pemimpin tersebut dijuluki Un. Dia merupakan general manager dari semua cabang-cabang yang ada di Sichuan. Tidak seperti cabang-cabang lainnya. Kelompok lainnya, jenderal itu benar-benar sesuatu yang sangat harus kita pikirkan. The Sacred Demon Vault. The Sacred Demon Vault adalah
The cult of bagian dari bagian komunikasi kelompok. Jika lokasi tempat tersebut ditemukan oleh orang luar, maka kelompok ini akan semuanya dalam bahaya. Ada kabar burung yang mengatakan kalau dia ditahan di Sichuan Branch di Material Aliansi, orang-orang ini dan aliansi mungkin tak akan memanggil orang biasa untuk menginterogasinya. Wong Song di sana termenung. Dia berkata dalam hatinya, aku mengerti kenapa misi ini begitu penting. Saya akan berangkat ke sana sekarang juga. Lalu Wong Song pun meminum tehnya dan dia berpikir begitu, let's go, gas. Akhirnya dia pun kembali ke kelompoknya. Kelompoknya diperintahkan untuk melakukan misi. Secepat kilat dia berkata, ayo kita berangkat, let's go. Sementara itu kita akan dipindahkan ke seseorang yang sedang berlatih pedang. Dia melatih pedang, lalu aura-aura pedangnya terlihat mengeluarkan angin yang sangat banyak. Sepertinya dia menebaskan juga beberapa jurusnya, ya, lalu membelah tanah yang ada di sekelilingnya. Apa kau melihatnya baik-baik? Ucapnya begitu. Lalu di sana juga ada orang yang berkata, iya Tuhan, Lukon, teknik yang mengulaikan tebasan pedang bagaikan awan yang tebal. Red Sunset, teknik yang membuat pedang menyerupai tebasan kilat yang tajam setajam silet. The Sword of the Blue Cloud and the Red Sunset, dari tahun ke tahun semakin tak kasat mata dari pertama kali yang kulihat 3 tahun yang lalu. Ucap gadis ini, Tuanku benar-benar telah menguasai teknik tersebut. Hebat. Dengan banyaknya berlatih kau juga akan menguasainya, ucap si Tuan. Si Tuan ini ada sepertinya kalau tidak salah adalah salah satu orang yang membunuh Guru Wong Song ya di episode 1. Ya mungkin Mimin salah, tapi Mimin lumayan yakin. Di sana si Tuan melihat gadis ini, gadis yang kujadikan murid dengan bakat yang mumpuni. Sambil dia melihat dari atas ke bawah, bawah ke atas, dia melihatnya dengan pandangan yang mencurigakan. Akhirnya dia telah menjadi dewasa. Dia belum siap. Oke, kita kehilangan kontak dengan yang lain, ucap si Tuan. Tidak lama lagi setelah kuasai Kinceng, aku akan mengajarinya. Apa maksud Anda? Mai Hosung, dia berkata begitu. Kita kehilangan Mai Hosung, ucap gadis. Ya, aku mengirimnya ke Lop Nur untuk menjalankan tugas. Nampaknya dia terjadi sesuatu di sana, ucap si Tuan. Cari tahu apa yang terjadi. Baik Tuan, ucap gadis itu. Sebenarnya aku sendiri yang harus mencarinya, tapi The Material Aliansi memberiku satu pesan tertentu. Sepertinya di Sichuan Branch Aliansi, di mana tetua kita telah menangkap salah satu petinggi dari kultus demonik Heavenly Demon. Begitukah? Anda tak perlu memikirkannya Tuan. Izinkan saya sendiri untuk mencari tahu keberadaannya. Kalau begitu serahkan tugas ini pada saya, ucap gadis itu. Di sana lalu si Tuan pun memegang tangannya. Baiklah, aku mengandalkanmu. Sepertinya si orang ini adalah orang yang mesum. Dia memandang gadis itu dengan pandangan yang sangat menjijikan. Aku serahkan begitu semuanya padamu. Ya begitulah. Tapi aku masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, ini adalah kelompok kuda The Caret Unit Dragon perjalanan hari ke-7. Kelompok Wong Song sudah berlari selama 7 hari. Pinggiran kota wilayah Xinjiang, mereka sudah sampai ke sana. Seseorang berkata, nampaknya kita sudah berada di Gunung Kunlun, Ketua. Lalu Wong Song berhenti. Gunung Kunlun ya salah satu lokasi dengan Kunlun Sekte, bagian dari The Ten Great Sekte. Gunung tersebut juga merupakan bagian dari ujung tempat ini. Kita akan tinggalkan kuda-kuda di sini dan mulai mengitari gunung, ucap Wong Song. Berjalan dengan kuda dalam jumlah banyak hanya akan menarik perhatian musuh. Tembakan suar agar anggota lain dapat menjemput kuda-kuda ini. Baiklah, seseorang menembakkan suarnya ke arah langit. Begitulah Wong Song berkata, ayo kita bergegas. Tujuan kita tepat di dalam Qinghai dan Sichuan. Oleh karena itu, kita akan mengendap-endap di sekitar provinsi Qinghai yang mana merupakan wilayah dari Kunlun Sekte. Kalau dipikir-pikir tidak satu pun dari penjaga Kunlun di sini, ucap Wong Song dalam hatinya. Mungkin karena anggota Kunlun sangat mengandalkan Taoist Nature dan menekankan bahwa pelatihan tenaga dalam itu penting, tapi perasaan ini berbeda dari Taoist pada umumnya. Begitulah yang dipikirkan, lebih memfokuskan dari Monhu dan Kinceng. Untungnya aku tidak punya dendam pada mereka, ucap Wong Song dalam hatinya. Bukan hanya kelompok The Kunlun yang tidak ada di sini sekarang, bahkan 10 Great Sekte juga. The Shaolin pun tidak ada di sini. The Five Noble Clan juga nampaknya tidak kelihatan batang hitungnya sama sekali. Rasanya aneh. Di sana Wong Song berkeringat dingin. Jangan-jangan ini adalah perangkap, tapi sudah dari tugas kelompok kami untuk menghabisi semuanya.
Wong Song berkata begitu. Lord of the Material Alliance, Chua Dogyo, yang tidak mengirim di Shaolin dan Kunlun, bukan? Sambil mengingat-ingat hal itu, apa karena dia pikir dia sudah memiliki pasukan yang cukup? Tidak, semua ini tidak masuk akal, ucap Wong Song. Chua Dogyo yang merupakan rencana. Tapi ya bodo amat lah, kita lanjutkan saja. Dan 15 hari pun berlalu. Kita sudah sampai di ujung gunung Ketua. Sepertinya kita telah melewati Kunlun Mountain tanpa hambatan. Baiklah, kalau begitu Wong Song memanggil seseorang. Baik Wonji, kemarilah. Siap Ketua. Ini adalah Wonji, orang yang sebelumnya menanyakan apa dia sudah makan atau belum. Wong Song berkata, berapa banyak anggota kita yang menguasai Art of the Steel? Ya, Ketua bertanya. Jika Ketua bertanya demikian, kurasa lumayan banyak di sini. Ahli di sini maksudnya adalah hal yang seperti ini. Teknik yang dapat menyembunyikan diri sendiri di balik bayangan, mampu melewati atap, mengeluarkan suara langkah-langkah pun tidak keluar sama sekali. Sebagai unit mata-mata, kau harusnya tahu ini. Lalu Yonji berkata, mayoritas anggota kita dapat melakukan beberapa teknik tersebut. Tapi kalau Ketua mencari yang melakukan semua teknik mengendap tadi, hanya ada 3 orang, kurasa, ucap Yonji. Mungkin ada 5 kalau kita menjabarkannya. Kalau begitu, sebelum ucapan ini selesai, Wong Song berkata, panggil semua orang itu. Akan kubentuk mereka menjadi satu regu dan kau sendiri yang komando mereka. Baik Ketua, ucap Yonji. Baiklah, Wong Song berteriak pada anggotanya. Kere Dragon Team 1, kalian akan memasuki Sichuan. Mulailah terlebih dahulu mencari informasi. Cari tahu jumlah mereka, jadwal jaga dan struktural dari kelompok mereka, dan juga lokasi dari sel tahanan, pemimpin cabang kelompok. Jangan lupakan ini, satupun informasi apapun pertaruhkan nyawa kalian. Wong Song berkata begitu dengan serius. Hurrah! Yang lainnya pun berkata begitu. Sambil melihat Wong Song di atas gunung, melihat pemandangan yang ada di bawah. Kini sepertinya Wong Song yang sudah sampai di sana. Kita dipindahkan ke scene seseorang. Aku dengar Kare Dragon Unit telah pergi melaksanakan misinya. Kare Dragon Unit, ya, mereka mungkin bagian dari 12 supporting unit, tapi kenyataannya mereka hanyalah sekumpulan pemula. Seorang meremehkannya. Apa ada yang perlu dikhawatirkan tentang mereka? Namun kakek tua berkata, jangan remehkan kelompok kita. Mereka mungkin anggota baru, tapi tetap saja mereka sudah menjadi Kare Dragon Unit. Ingat, kita sudah melakukan perjanjian sebelumnya. Dia mengetuk-ketuk jarinya ke meja dan tes. Meja itu pun dolong dengan hanya ketukan jarinya. Tapi sekali lagi saja kau meremehkan kekuatan dari kelompok yang tidak mungkin di masa depan. Kau akan mendapatkan ganjarannya. Ingat ini baik-baik. Melihatnya dengan penuh tatapan yang tajam. Orang itu melihat ke meja-meja itu yang sudah dibolongi si kakek. Dalam hatinya dia berkata, dia membawa meja kayu bagaikan pisau, hanya dengan jarinya seperti mentega begitu saja. Ya, Fish Leader of the Cult, Soul Splitting Flame King, Cho Monbek. Bisa saja aku merupakan salah satu dari kelompok itu. Dia berkata, maafkan atas kelancanganku, ucap si jubah. Seluruh armada dan pilar-pilar dalam kelompok akan diwarisi olehnya. Tidak ada alasan untuk menjadikannya musuh, ucap si jubah. Kita fokus ke pembicaraan sebelumnya. Apakah sudah mempersiapkan seluruh cara untuk menghentikan Kare Dragon Unit? Yang sepertinya mereka adalah ortodok, ya, dari kelompok ortodok. Rumor beredar bahwa tentang Captain of the Kare Unit sangat cakap dan kuat. Kami telah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Pendekar-pendekar dengan level tinggi juga sudah berjaga di posisinya masing-masing. The Sword of the Heavenly Kinchen juga sudah bersiap-siap di sana. Apa yang kau maksud penerus dari Sword of the Blue Cloud, Red Sunset? Apa kau lupa dia hanyalah anak muda yang kurang ajar? Sementara itu, Kare Dragon Unit lebih memiliki jam terbang yang banyak di umur mereka, bahkan mereka mungkin mengirimnya ke sana juga. Kalau rencana ini gagal, akan sangat sulit rasanya untuk menyalahkan pemimpin kelompok yang tidak kompeten itu. Lalu si jubah berkata, oleh karena itu saya mengirimkan satu orang lagi ke sana. Oke, aku mendengarkan. Siapa orang yang kau kirim, ucap si kakek. Murid pertama. Dia berkata begitu dengan seriusnya. Si orang tua dari Sword of the Blue Cloud and the Red Sunset. Ya, bagus kalau begitu. Murid pertama tak mungkin mengalami kendala untuk mengalahkan Captain Dragon Unit. Murid pertama itu. Sebelum itu, dengan the Divine Art of the Heavenly Demon ini, semua rencana takkan berguna tanpa itu, ucap si jubah. Si kakek pun tertawa senang. Hahaha. Lalu dia mengeluarkan beberapa kinya. Lalu sementara ini bagaimana menurutmu? Sambil dia mengeluarkan aura kinya. Jadi ini
Divine Flame kah? Ucap si jubah. Apa kau melihatnya baik-baik? Ucap si kakek. Inilah Divine Flame Art, Heavenly Demon dari Uncensored Heavenly Demon. Penginapan sekitar cabang Sichuan dari material aliansi sudah kita kuasai. Lalu inilah yang terjadi. Seseorang di sana, Wonji, sepertinya sedang mengawasi tempat itu. Sepertinya dia sedang mencari informasi yang berguna. Dia terus mengawasi ke sana kemari ke berbagai tempat. Di sana juga ada Wonji dan yang lainnya bersama kelompoknya. Sementara itu Wong Song yang sepertinya terlihat sedang berlatih menebaskan tombak-tombaknya lagi. Dia memotong beberapa rumput, lalu pohon juga tertebas. Dalam hatinya Wong Song berkata, Kenapa teknikku dasarku semakin kuat sepertinya? Aku hanya menjadi kuat hanya dengan memegang tombak ini. Spear of the Lightning Strike. Apa karena tombak ini ya? Wong Song mengeluarkan jurusnya lagi. Art of Six and Destruction. Dar. Jadi begitu memang benar karena tombak ini rupanya, ucap Wong Song. Tanpa terasa pagi pun caang. Aku sudah mengerti sedikit demi sedikit pusaran yang setiap kali mengeluarkan teknik The Art Six Seal dan The Destruction. Lalu, apa karena kau? Ya, begitu ya. The Dragon Fangspy of the White Knight berkata begitu pada tombaknya. Lalu dia juga membaca dari Star Absent ke Uncensored. Star Absent bisa jadi merupakan mantan pemimpin dari kelompok yang dikenal dengan Star Aliansi Heavenly Demon. Berarti tombak ini adalah satu pemberian dari Star Absent Heavenly Demon untuk seseorang. Uncensored dia, apa ada hubungannya dengan Uncensored Demonic Group? Sambil memikirkan itu, Wong Song berkata dalam hatinya, berdasarkan apa yang kurasa saat dalam Demonic Armory, Uncensored Demonic Group adalah kelompok grup, bukan seseorang saja. Mana mungkin memberikan sebilah tombak begini saja untuk mereka, ucapnya. Tombak ini juga dibuat untuk bertarung, jadi tidak ada alasan untuk berpikir kalau tombak ini dibuat untuk penjaga. Misteri terbesar dari tombak ini adalah perasaan yang familiar saat ku sentuh ini. Sama halnya saat pertama kali ku rasakan sensasinya di tanganku. Makin dipikirkan malah semakin tidak masuk akal untukku. Lalu Wong Song pun menyadari kedatangan seseorang. Dia berkata, "Letnan, apa itu kau?" "Ya Tuan, ini aku ketua. Tim 1 telah kembali dari misinya." "Baiklah, seluruh anggota juga telah bersiap-siap untuk melanjutkan misi," ucap si Letnan. "Maafkan aku membebanimu dengan semua tugas-tugas ini," ucap Wong Song. "Baiklah, kalau begitu kumpulkan semua Caret of the Dragon Unit." Sambil menyiapkan rencana, dia melihat peta dan menunjuk salah satu dari rencana yang akan dia buat. Ada sekitar 300 orang di material aliansi cabang Sichuan. 200 dari mereka memegang senjata. Di luar pasukan mereka sekitar ada 150 lain merupakan pendekar dengan level 3. Sisanya adalah level 2 dan level 1, ucap Wonji. Ada 3 orang yang mesti kita waspadai. Oke, aku mendengarkan salah satu pemimpin cabang tersebut di material aliansi General Branch Leader area Sichuan. Mereka pasti sangat kuat, tapi di Caret Dragon Unit sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi mereka. Ya benar, dia kenal dengan nama Bloodseeker Tang Paijong. Inilah bebenguknya. Tapi Tang Paijong ya, tapi orang ini dari luar klan tersebut dan dia menguasai teknik racun dengan terampil dalam membunuh. Racun adalah ahli membunuh, terdengar cukup menyusahkan, tapi aku juga baik Wonji dapat menghadapinya, ucap Wonji. Di luar dari keterampilannya dalam mengendap-endap, dia termasuk pendekar yang kuat dalam regu ini, ucap Wong Song sambil memuji baik Wonji. Wonji juga berkata, biar saya yang menghadapinya ketua. Bagaimana dengan kedua sisanya? Apa kau ingin memberitahu? Ya, the Sword Heavenly First Apprehensi. First Apprehensi? Sambil mengingat-ingat itu, ya, apa kau bilang sang penerus dari Sword of the Blue Cloud and Red Sunset? Wong Song menggenggam tangannya. Jadi dia ada di sini. Aku telah menghabisi Sword of Man beberapa waktu yang lalu. Sekarang aku akan berhadapan dengan Sword Heavenly First Apprehensi. Sambil mengingat-ingat masa lalu, dia berkata, menarik, ini sangat menarik. Aku yang hadapi The First Apprehensi. Letnan, kau hadapi Sword Heavenly nanti. Baiklah ketua, ucap si Letnan. Untuk jaga-jaga, kita harus mengiring The Branch Leader keluar dari markasnya tanpa terdeteksi. Berhubung Sichuan merupakan teritori dari 3 fraksi dengan Great Sexte dan 5 Noble Clan, kita harus menghindari pertempuran sebisa mungkin, ucapnya. Kalau sudah terjadi, jangan terbawa suasana dan buat heboh. Langsung saja kabur sebisa mungkin. Baik ketua.
Jangan terburu-buru, dia bukan satu-satunya orang yang dalam daftar itu. Orang yang akan kubunuh, ucap Wong Song. Orang yang akan kubalaskan dendamnya, guruku. Akan ada kesempatan untuk menghabisi The First Apprehensi ke depannya. Akan ada kesempatan untuk menghabisi ke depannya. Tetap tenang, terkadang jalan yang panjang lebih tepat untuk dijajaki agar mendapat hasil yang kuinginkan. Sepertinya Wong Song tidak akan membahas dendam pada orang itu secepatnya ya. Lalu Wenji, lanjutkan hasil pengintaianmu. Baik, pertama manajer cabang kelompok Un. Karena kita masih belum mengetahui lokasi tepatnya, kita akan memasuki area bawah tanah dan mencari tahu keberadaannya berdasarkan informasi dari kelompok. Pencarian ini akan pasti memakan waktu ya. Tapi waktu yang banyak ini, berhubung mereka menangkap manajer kelompok cabang, sudah jelas mereka akan menjaga ketat lokasi tersebut, bukan? Bisa juga karena mereka menantikan kedatangan kami. Mereka berganti setiap 4 jam. Ada banyak penjaga di sana mengepung lokasi tersebut dengan serentak, akan membuat heboh ketika kalau seseorang yang mencurigakan datang. Wong Song berpikir, baiklah, misi ini membutuhkan gerakan sigap dan diam-diam. Aku dan tim 1 letnan akan masuk ke sana. Baik ketua, ucap yang lain. Sisanya berjaga untuk melihat situasi sekitar. Kalau pertempuran gagal dan pengepungan kami mengeluarkan sinyal sebelum masuk, sinyalnya berbentuk letusan merah, tembakan suara tersebut dengan panah. Kalau benar-benar terjadi suatu hari nanti, maka bersiap-siaplah, ucap Wong Song. Kita akan bergerak jam 5 pagi ini setelah sholat subuh. Walaupun mereka setelah sholat subuh, mereka pergi pagi hari. Lalu kelompok Wong Song mulai mengendap-endap di sana. Para penjaga menguap, wah, pagi-pagi begini kopi sama urut enak kali ya. Hari ini benar-benar dingin, aku bahkan tidak tidur sama sekali. Kita makan punya 3 jam hanya untuk berjaga-jaga sekarang. Wong Song sudah sampai di sana. Mereka mengendap-endap di antara para pepohonan. Wong Song mengendap-endap di antara pepohonan. Mereka dan kelompoknya benar-benar melakukan tugas yang sangat hebat. Wong Song menyadari sesuatu. Hei, tunggu, dia memberikan sinyal untuk menunggu. Dengar, prioritas utama adalah menyelamatkan manajer cabang kelompok, hindari pertempuran sebisa mungkin. Kuingatkan ini sekali lagi, kalau sudah terdesak, jangan pikir 2 kali untuk habisi mereka. Lihat, mereka akhirnya datang juga. Seseorang berkata begitu, kita pun dipindahkan ke pergantian sip penjaga. Akhirnya kita bisa istirahat, ucapnya. Sampaikan ini, di sini sangat dingin. Bajingan, seperti melucu juga ya. Hati-hatilah pada kalian. Wong Song mendengar hal itu. Dia mendengar di balik tembok para penjaga hanya mengobrol seperti biasa. Dia berkata, bagaimana dengan istrimu? Dia baik-baik saja. Dia juga menitipkan salam padamu. Wong Song sementara itu sambil mengendap-endap, dia memberi sinyal, ayo kita bergerak. Lalu setelah mereka bergerak, beberapa saat kemudian menyuruhnya berhenti. Hei, tunggu, berhenti. Di sana ada Baik Wenji. Baik Wenji diperintahkan untuk lewat ke atas. Wenji, ke ataslah. Lalu Wenji pun ke atas sambil melihat-lihat keadaan. Wenji melihat keadaan para penjaga yang sedang mengobrol. Lalu Wenji memberikan isyarat untuk terus maju. Mereka pun maju. Akhirnya Wong Song pun maju, memberikan tanda jempol. Oke, apa itu? Jempol RCTI kah? Ucap yang lain. Yang lain pun akhirnya melompat ke bawah. Di sana, dalam lompatannya itu, mereka berhasil mengendap-endap. Baik Wenji, di mana pintu menuju penjara tersebut? Ucap Wong Song. Ke sana ketua, belok ke kanan. Baiklah, ini dia, ucap Wenji. Akhirnya, tikus-tikus sialan. Rupanya, sepertinya orang-orang di sana menyadari kedatangan Wong Songnya, tapi mereka berpura-pura tidak tahu. Jadi begitu ya, para penjaga juga ada di sana. Sementara itu Wong Song yang sudah sampai di depan penjara. Dia berkata, jadi itu penjaranya ya. Ada 6 penjaga, hanya ada 1 pintu menuju ke sana. Dan 6 penjaga tersebut hanya ada 1 pintu ke sana. Sebelum pergantian waktu penjaga, akhirnya misi selesai. Namun ketua, ucap yang lain di belakangnya. Semua terdengar sangat mudah. Para penjaganya juga nampak biasa-biasa saja. Terlepas dari kenyataan mereka telah menunggu kami. Di semua sisi tempat dia juga terlihat mencurigakan. Sepertinya Wong Song juga tahu bahwa ini adalah jebakan. Mereka seperti memberikan jalan untuk kami menyelamatkan manajer cabang. Perasaanku tidak enak, namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka berkata, ketua, apa kau baik-baik saja? Lalu Wong Song berkata, tidak. Pikirkan sejenak dan amati situasi ini. Apa tujuan utama kami kemari? Caranya tepat berada di depan mata. Pilihan menyerah sudah tidak ada dalam misi ini. Jika terjadi hal yang tidak menghindari konflik, termasuk pilihan yang tepat. First Apprehensi, branch manager dan material aliansi itu ada di tempat ini juga.
Terlepas dari semua itu, ini bukan tidak mungkin The First Apprehensi mengarahkan penjaga-penjaga ini. Menarik, ucap Wong Song. Aku punya ide, bersiaplah. Kita akan mulai misi penyelamatannya sekarang, ucap Wong Song. Tidak lama lagi kita akan menyergap tempat ini. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, Master. Lalu sepertinya mereka yang sudah menyadari kedatangan Wong Song dan timnya. Mereka bersiap-siap untuk menyergapnya. Kesempatan untuk menangkap anjing-anjing kelompokku dengan umpan manajer cabang mereka. Dewi Fortuna sepertinya berpihak pada kita. Hahaha. Semuanya berkat kerja keras manajer cabang. Terima kasih, The First Apprehensi telah tiba. Seseorang berkata begitu. Selamat datang, saya manajer cabang ini, Tang Pai Jong. Manajer cabang, tampaknya ada tikus-tikus yang bersembunyi di antara kita. Apa? Aku merasakan 3 orang yang bersembunyi, ucap manajer cabang. Tikus? Maksud Anda ada yang menyelirap kemari? Jelas anjing kelompok ini dari Heavenly Demon. Akhirnya mereka bergerak juga. Itulah yang kupikirkan, ucap First Apprehensi. Kalau begitu, bukankah kita seharusnya mencari mereka? Namun di sana dia hanya tersenyum. Seharusnya memang demikian, tapi aku punya ide yang lebih baik. Ketimbang membuang-buang waktu hanya untuk membasmi 3 tikus tidak berguna. Jika kita ingin menangkap mereka, alangkah lebih baik kalau kita menangkap mereka semua. Pagi pun kini sudah menjadi sangat terang. Jangan khawatir, lambat laun mereka akan datang. Regu pengintai mereka juga sudah bergerak, ucapnya. Kita akan mengambil kesempatan untuk menghabisi mereka semua. Akhirnya semua sesuai rencana. Anjing-anjing dari kelompok bangsat ini, mereka terjebak oleh siasatku. Dia berpikir seperti itu. Lalu dia berkata, bagaimana situasi dalam penjara? Ucapnya yang sudah sampai ke penjara. Sesuai prediksi Anda dan Master, memang hebat. Para penjaga ini telah dibasmi. Sepertinya mereka menyerang penjaga-penjaga ini di titik vitalnya. Sambil mereka melihat penjaga yang sudah terkapar, mereka tahu bahwa kelompok Wong Song akan lewat ke sini. Di sana, First Apprehensi berkata sambil melihat-lihat ke sana kemari. Dia juga mengidentifikasi seseorang yang terkapar di sana. Mereka sudah masuk ke sana, tapi belum ada dari satu mereka yang keluar. Apa yang terjadi? Penjara ini hanya memiliki satu jalan masuk dan juga satu jalan keluar. Tidak mungkin mereka keluar jalan lain melewati jalan masuk ini juga. Aku yakin mereka masih di dalam, ucapnya, dan telah memasuki penjaranya. Bagaimana dengan ini, Ketua? Baiklah, mari kita lakukan operasi pembasmiannya. Sambil dia bergerak masuk, dia tersenyum dengan sombongnya, percaya bahwa Wong Song telah terjebak dalam jebakannya. Kalian berdua ikut aku turun ke bawah, sisanya berjaga di area luar penjara ini. Mereka bisa saja menyerang kita membabi buta dan menerobos keluar nantinya. Dan aku jamin hal seperti ini tidak akan terjadi. Hahaha. Dia percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Mari kita lihat seberapa kuat orang-orang ini dari kelompok yang mereka kirim ke arah kami. Dan kita lihat apa yang terjadi, ucapnya begitu sambil melihat penjara-penjara di sana, dan terlihat tawanan-tawanan di sana terlihat sangat menyedihkan. Nampak terlalu sepi di bawah sini, ucapnya sambil melewati itu semua. Kenapa semua tahanan di sini tertidur lelap, bahkan keadaan genting seperti ini mencurigakan, ucapnya. Apa yang aneh dengan penjara ini? Aku harus segera bergegas menemukan mereka. Mereka pun pergi masuk ke tempat yang lebih dalam di dalam penjara. Namun dia melihat sesuatu pintu yang sepertinya sudah kosong. Apa ini? Dia terkejut dengan sesuatu. Apa-apaan ini? Rupanya mereka telah pergi dari sana dan seseorang yang dicari pun tidak ada di sana. Tidak mungkin, kecerak. Dia mengeluarkan pedangnya dan menebas penjara di sana. Master, apa yang kau lakukan? Apa yang Anda lakukan, Master? Ya, saya mengerti posisi Anda di aliansi sebagai Great Elder King dan sangat dihormati, tapi kenapa Anda bisa melakukan hal seperti ini? Apa maksudnya Anda melepaskan para kriminal tersebut dengan bebas? Apa maksudmu melepaskan kriminal tersebut sambil dia menggunakan ki-nya untuk membuka totokan dari aliran ki yang lain? Tekanan darahnya berhenti. Kau tahu mereka menghentikan darah para tahanan. Apa? Ya, begitulah, tahanan lain juga demikian. Lalu orang ini berkata, apa kuncinya? Aku harus mencari kunci selnya. Aku harus menyelamatkan mereka. Lalu sambil melihat-lihat, yang ini juga, Ketua. Kelihatannya kita kecolongan. Bagaimana mereka menghentikan tekanan para darah dari alam penjara ini? Bekas dari jari mereka masih terlihat di sekujur tubuh para tahanan ini. Kelihatannya mereka memiliki anggota ahli menggunakan teknik sword aura point pressing atau finger point pressing.
Begitu ya, sudah lama merasakan ada orang yang mempermainkanku. Aku bisa saja mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan mereka sekarang, tapi tidak dengan posisiku sekarang. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Dia berusaha menenangkan dirinya, namun sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya terus menjadi kekacauan. Begitu saja kita harus mengumpulkan seluruh pasukan dan sesegera mungkin. Tunggu. Saya sudah mempersiapkan solusi dari situasi ini sekarang dan telah memberikan pelacak aroma dengan menjangkau ribuan kilometer beberapa tahanan. Sambil memperlihatkan itu, kalau begitu kita mulai melaksanakan pengejarannya. Sambil dia keluar menaiki tangga dan dia terkejut dengan apa yang terjadi di luar. Dia benar-benar marah dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ada apa ini? Para penjaga di luar sudah terbantai begitu saja. Ada apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Di sana Wong Song sepertinya sudah kabur dari sana. Nampaknya dia sudah keluar dari penjara bawah tanah tersebut. Sayang sekali. Aku tidak bisa melihat ekspresi kesalnya, ucap Wong Song. Mereka membunuh para penjaga dengan sekali sarang. Kelompok cecunguk ini ternyata mengirim pasukan dengan kemampuan di atas rata-rata. Para penjaga baik dalam maupun luar telah dilumpuhkan begitu saja. Dia berteriak, mereka semua dibasmi semua. Apa? Ucapnya berbalik begitu. Para penjaga yang berjaga di gerbang, maksud saya penjaga sebelumnya yang dilumpuhkan oleh mereka menghilang. Kelompok cecunguk itu mempermainkanku. Beraninya kelompok cecunguk itu mempermainkanku. Jadi rupanya kelompok atau para penjaga yang sebelumnya dilihat oleh si First Apprehensi ini adalah ada kelompok Wong Song yang berpura-pura menjadi penjaga lalu dikalahkan. Namun ketika mereka pergi, mereka langsung menyusup ke penjara. Itulah yang terjadi. Ini semua karena kesalahanku yang berpikir kalau mereka ada di bawah penjara tersebut. Siapa yang menyangka mereka melakukan tindakan yang berani seperti ini? Kelihatannya tujuan mereka adalah meminimalisir pertarungan dengan kami dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Aksi mereka ini tidak hanya berani kata berani saja sendiri tidak dapat mewakili teknik mereka mempermainkan kami seperti ini. Mereka sangat percaya diri dengan ego master yang tidak mempedulikan para penjaga yang lumpuh sebelumnya. Tapi siapa? Nampaknya orang tersebut sudah sangat kenal dengan apa yang saja dipikirkan master dan apa yang dia rencanakan juga. Belum jauh dari area ini, ucap sang master. Mereka cepat menuju cabang, ikuti aku. Tapi kita kekurangan anggota, master. Bisa saja mereka sudah menyiapkan perangkap juga kalau kita mengejarnya. Bacot, ucapnya berteriak dengan marah. Apa kau berpikir aku akan membiarkan para cunguk-cunguk itu pergi? Setidaknya saya enak jidat mereka dan mempermainkanku begini saja. Sambil dia mengeluarkan aura kinya, dia menekan si ketua cabang yang tidak punya pilihan lain hanya berkata, baik master. Bagaimana dengan kondisinya ketua? Sambil dia digendong tawanan yang sebelumnya, dia berkata. Lalu Wong Song mengatakan, aku bisa mengembalikan tekanan darahnya, tapi kesadarannya akan memakan waktu yang lama. Kita harus bergegas pergi dari dulu. Namun di sini dia pun sudah lumayan sadar. Dia ditanya oleh seseorang di sana, bagaimana kondisi Anda? Terima kasih. Kelihatannya aku membuat kelompok kelabakan karena tertangkapnya aku ya. Maafkan aku jika aku boleh bertanya, dari mana regu unitmu ini? Kami adalah The Chat Dragon Unit. Dia berkata begitu. Supporting unit sudah bergerak juga. 12 supporting unit merupakan unit elit yang di dalamnya ada sekumpulan demonic general. Berarti anak-anak muda ini yang bawaku ke sini. Mereka sekuat diriku. Benar kata Kapten. The Charge Dragon Unit juga pasti selevel demon. Aku harus memperkenalkan diriku sebelumnya kepadanya. Di mana kaptennya? Aku ingin memperlakukannya dengan sopan. Namun di sana dia berkata, lo ini ngomong apa? Kau ini kan sedang bicara dengannya. Apa? Sambil melihat terkejut, dia berkata, orang ini ketuanya. Dia berkata begitu dengan terkaget-kaget bahwa Wong Song sangat muda namun sudah menjadi ketua dari The Charge of the Dragon Unit.